Halo sobat sekalian yang berada di mana saja, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Kondo. Welcome to my channel. Di channel Insight ini lur, kita tidak akan hanya membahas hal yang menarik terkait sejarah, namun juga taktik dan strategi dalam perang dan pertempuran besar yang terjadi di seluruh dunia. Oke netizen, kita akan membahas perang yang masih dalam seri sebelumnya, yakni seri yang sebelumnya masih berkelanjutan dari pertempuran akibat balas dendam koalisi Arab melawan Israel. Perang terus, baku hantam terus. Judul pada perang kali ini yakni adalah Perang Yom Kippur. Perang ini terjadi pada tanggal 6 Oktober 1973. Ya, kurang lebih sekitar pada era Perang Dingin antara Paman Sam dan Paman Stalin lur. Sementara arti nama Yom Kippur adalah nama hari umat Yahudi yang diselenggarakan Israel. Tapi lur, pada saat yang bersamaan juga momen ini bertepatan dengan bulan Ramadan bagi umat muslim. Sementara bagi Suriah, Libya, dan Mesir, hari itu sebagai momen yang digunakan untuk menyerang Israel secara gercep atau gerak cepat untuk mencari kelemahan dari pihak pasukan Israel. Kalau kita tahu akibat dari pertempuran sebelumnya, pasukan koalisi Arab yang merasa parno dan berusaha mempelajari kekalahan demi kekalahan yang diterimanya. Bagus ini motivasinya, gue dukung. Oke lur, sebelumnya gue jelasin dulu ya, untuk episode perang yang ini itu ada dua front. Dan di episode ini gue cuma mau fokus jelasin masalah front di Sinai oleh pihak Mesir, sama ada juga front di dataran tinggi Golan oleh pihak Suriah. Kalau gue jelasin semuanya jadi satu video, ini akan panjang lur. Oke, kalau gitu lur, langsung saja opening dulu. For real military duty and are crack shots with a rifle. If they ever get into real frontline action, they'll give a good account of themselves. Shots with a rifle. If they ever get into real frontline action, they'll give a good account of themselves. If they ever get into real frontline action, they'll give a good account of themselves. Pada pertempuran sebelumnya, Mesir yang mengambil pelajaran berharga dari Perang 6 Hari pada tahun 1967, di mana kelemahan pertempuran udara terhadap angkatan udara Israel, sehingga taktik Mesir yang digunakan pada saat itu, kalau kita ulas sedikit dari pertempuran sebelumnya, ya hampir 3/4 kekuatan udara Mesir hancur total melalui strategi perang Israel yang langsung menargetkan hanggar-hanggar pesawat tempur, di mana pesawatnya masih rapih di parkiran berjajar. Curi star ini loh namanya. Ditambah penggunaan teknologi angkatan udara Israel yang sangat unggul karena didukung oleh negara Paman Sam, dan juga strategi infiltrasi pasukan penerjun airborne yang masuk langsung ke jantung pertahanan pasukan Mesir, yang membuat pasukan Mesir amsyong kewalahan karena menghadapi musuh dari depan dan juga dari belakang. Oke, kita balik lagi lur ke topik. Jadi kali ini pasukan Mesir menerapkan strategi payung udara yang menggunakan rudal atau meriam anti serangan udara yang didukung dan dibeli dari Paman Stalin. Kalau gitu langsung saja kita bahas ke manuver strateginya. Tentunya setelah kemenangan 6 hari, pihak Israel berhasil merebut wilayah Mesir yang bernama Lembah Sinai yang terletak sebelah timur terusan Suez. Dan semenjak kemenangan tersebut, Israel membangun sebuah benteng alam yang terbuat dari gundukan pasir dengan panjang kurang lebih 100 mil dari utara ke arah selatan, sejajar dengan terusan Suez. Panjang sekali nih. Tentunya hal ini bertujuan untuk mempertahankan teritorial daerah Sinai yang berhasil direbut Israel dari Mesir. Dan lebih hebatnya lagi, Israel menempatkan 30 titik pertahanan yang diperkuat oleh pertahanan artileri di lapis keduanya sepanjang benteng alam tersebut, serta adanya akses jalan untuk memudahkan akses menuju ke tempat tersebut. Pada babak pertama, Mesir mencoba mengirimkan serangan artileri dari seberang sungai terusan Suez.
ke pertahanan panjang benteng alam tersebut. Tentunya tidak tinggal diamlah Israel dengan mengirimkan serangan udara menuju posisi artileri Mesir. Mesir yang sebelumnya telah didukung oleh Om Stalin atau negara Uni Soviet berhasil mendapatkan dukungan rudal anti udara jenis S2 dan S3. Bisa kita lihat gambarnya nih. Tentunya dukungan pelatihan pilot dari negara tersebut. Selain itu juga Presiden Mesir yang baru digantikan oleh Anwar Sadat, tentunya presiden yang baru tersebut banyak melakukan manuver politik baik ke pihak Soviet dan juga pihak koalisi Arab seperti Suriah untuk berdiskusi membahas dampak kerugian terhadap penjajahan Israel serta hilangnya wilayah tanah kekuasaan teritorial mereka masing-masing, dan itu juga membuat Sadat menghadap bantuan finansial kepada Raja Arab dan juga Raja Qatar. Wah, ini Raja Minyak yang tentunya untuk menyiapkan Mesir dari pasukan pesawat terbang dan juga dukungan dari negara lain seperti Saudi, Algeria, Libya, Maroko, Sudan, dan Arab. Karena Sadat memahami apabila tidak menyiapkan dengan baik, pasukan Israel atau yang dikenal dengan IDF tidak akan dapat dikalahkan tanpa adanya persiapan dengan baik. Setelah adanya momen yang tepat, Suriah mulai menyerang dari sektor utara, baik dari udara maupun dari daratan. Dan sementara di selatan, pasukan Mesir berkonsentrasi untuk menyerang di sepanjang terusan Suez. Nah, ini yang akan kita bahas, Lur. Tetapi upaya Mesir untuk menyerang secara rahasia, Israel tetap melihat adanya kecurigaan terhadap aktivitas militer yang tidak biasa tersebut, di mana pada saat itu Ketua Intelijen Mayor Jenderal Ali Irza telah memperingatkan pemerintah Israel tentang adanya kemungkinan serangan dari pihak Mesir. Dan hal itu benar ternyata setelah serangan awal oleh pesawat Mesir melakukan penyerangan pertahanan udara terhadap infrastruktur pertahanan dan juga infrastruktur lainnya dari arah Laut Mediterania ke arah selatan. Serangan Mesir yang lebih frontal yakni dengan mengirimkan pesawat pengebom Tu-16. Wow, langsung memotong Laut Mediterania dan meluncurkan rudal AS-5 langsung ke ibu kota Tel Aviv, Israel. Langsung to the point. Mantap. Serangan udara Mesir juga menyapu bersih seluruh dataran Sinai yang diduduki oleh pasukan Israel. Tentunya pasukan Israel langsung ambyar seketika, yakin saya. Seketika itu juga pasukan darat Mesir dari seberang sungai terusan Suez membombardir rata seluruh pertahanan Israel di garis pertahanan yang pertama. Seakan tidak mau membuang waktu, satu divisi tank dan juga satu divisi infanteri yang dipersenjatai banyak RPG langsung menyeberang menuju sungai tersebut dengan cara merusak benteng pertahanan alam Israel. Tetapi divisi 2 yang berada di tengah dan juga divisi 3 yang berada di selatan masih menunggu aba-aba untuk menyerang. Dengan total keseluruhan sebanyak 5 divisi infanteri, 2 divisi tank, dan 3 divisi mechanized, dengan adanya bantuan, dengan adanya satban untuk membantu mengakses jembatan darurat, seluruhnya melaksanakan penyerangan dengan menyerang ke sungai terusan Suez. Serangan pertama yaitu dengan menugaskan pasukan Zeni untuk menghancurkan tembok dinding pertahanan alam dengan menggunakan bantuan alat penyemprot air tekanan tinggi. Mungkin sejenis jet pump. Tentunya Israel tidak mau tinggal diam. Israel melalui serangan udaranya menyerang secara tiba-tiba untuk menghancurkan akses jembatan dengan tujuan untuk memutuskan serangan Mesir. Tetapi karena Mesir telah memperkuatkan diri dengan senjata pertahanan udara yang didapatkan dari Om Stalin, sehingga pada saat itu banyak pesawat Israel justru menjadi sasaran empuk rudal-rudal kiriman Om Rusia tersebut. Langsung amsyong. Selanjutnya pasukan infanteri Mesir langsung menempatkan posisi dan membuat perkubuan pertahanan. Kepala intelijen Israel pun langsung mengirimkan bala bantuan tanknya untuk menghantamkan rahangnya prajurit infanteri Mesir. Wah, ngeri banget. Tetapi tidak semudah itu Ferguson, karena prajurit infanteri Mesir telah mempersiapkan dengan banyak persenjataan RPG yang dapat dengan mudah
mengambus cepat, senyap, dan teliti, sehingga tank-tank dan juga pasukan Israel dapat dipukul mundur. Kalah telak KB. Melihat hal itu, pusat komando angkatan bersenjata Israel melihat strategi Mesir yang sangat kompleks, mulai dari adanya pertahanan artileri udara, pertahanan di darat, dukungan tank, maupun serangan prajurit infanteri yang dipersenjatai dengan RPG, mulai berpikir untuk menyusun strategi. Namanya bukan Yahudi kalau tidak pintar, karena dia menggunakan kemampuan intelijennya untuk mencari celah kelemahan pasukan Mesir tersebut melalui menggunakan taktiknya serta juga kemampuan intelijennya yang terkenal untuk mencari celah, dan itu pun berhasil, sehingga kelemahan pasukan Mesir dapat diperoleh dan berhasil melukai sebanyak 50 prajurit Mesir. Beralih ke sektor utara, di mana divisi 18 infanteri dan juga tank jenis T-62 milik Mesir yang berada di daerah Rumai tetapi dapat dipukul mundur oleh pasukan Israel dengan kerugian sebanyak 50 tank Mesir. Wow, epic comeback ini bisa-bisa. Selain itu juga divisi tank 143 Mesir dipukul mundur lagi oleh pasukan Israel di daerah Ariel Sharon, di mana batalion 14 tank Israel berhasil menghancurkan 93 tank Mesir. Wow, di sekitar sektor tengah. Bila kita lihat di sektor selatan, Mesir pun juga dapat dipukul mundur oleh pasukan Israel di daerah Gitin dan juga Miti. Dengan adanya bantuan serangan udara Israel sehingga menghancurkan sebanyak 60 tank Mesir. Total kerugian Mesir mencapai 400 tank. Wow, angka yang fantastis. Kedudukan pasukan Mesir dapat dipukul mundur ke tepi terusan Suez dikarenakan angkatan udara Israel tidak berani untuk menjangkau wilayah di daerah tersebut karena tercover oleh Arhanud Mesir. Strategi pasukan Israel saat itu berusaha akan menyeberang ke terusan Suez melalui strategi operasi yang bersandikan Ghazali untuk mencaplok daerah sejauh 5 mil dengan menghancurkan jembatan di front Marksman dengan mencaplok daerah dari Atakan ke daerah Ismailia. Israel mulai dengan serangan dari divisi 143 dengan bantuan pasukan cadangan 600 sehingga pada tanggal 15 Oktober Israel berhasil menekan mundur posisi pasukan Mesir hingga menyeberang ke terusan Suez. Pertempuran yang sangat sengit terjadi di sana. Mesir yang sudah tertekan tetapi mendapatkan bantuan dari pasukan penerjun airborne yang menyerang dari arah selatan. Pertempuran ini berlangsung sampai dengan malam hari, di mana pasukan Israel akhirnya berhasil menembus pasukan Mesir ke seberang sungai terusan Suez dengan memberikan kejutan kepada pasukan belakang Mesir, sehingga pasukan Israel berhasil mengacak-ngacak pertahanan artileri udara Mesir. Pertempuran ini pun terjadi cukup sengit yang terjadi di front belakang pertahanan Mesir. Tetapi bala bantuan udara Israel yang telah mampu untuk masuk untuk memberikan bantuan udara karena pertahanan Arhanud Mesir telah dihancurkan sehingga pasukan udara Israel dapat mengakses masuk untuk memberikan bantuan di front belakang. Pada tanggal 21 Oktober, sangat disayangkan negara besar pendukung pertempuran ini yakni Soviet dan juga Amerika Serikat berusaha melakukan diplomasi melalui Sekretariat Keamanan PBB, di mana Soviet yang diwakili oleh Perdana Menterinya dan juga Amerika yang diwakili oleh Henry Kissinger bertemu untuk membahas tentang gencatan senjata melalui resolusi Dewan Keamanan nomor 338. Kemenangan epic comeback ini pun dapat kita lihat berada di pihak Israel walaupun di awal pertempuran Mesir berhasil menekan Israel, tetapi itulah yang tercatat dalam sejarah dan kita sebagai generasi Mecin dapat mempelajari hikmah di balik fakta sejarah ini. Kita akan membahas pertempuran modern selanjutnya yang berada di front di sisi lain, di front dataran tinggi Golan antara Syria dan juga Israel. Untuk itu terus nantikan episode selanjutnya tetap di channel kesayangan Anda, di channel Insight.